Perkenalkan, nama lengkap saya Ovenus Nunga, NIM 19100300013, jurusan manajemen, mata kuliah perpajakan, jurusan wali Pak Ronald Fangidai. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pembahasan nomor 1 mengenai cara menghitung PPh pasal 21 terhutang. Di sini diketahui gaji Bapak Aryadi sebesar 10 juta. Kemudian ada pemotongan. Karena pendapatan dari Bapak Aryadi 10 juta, maka tarif pajak yang diperoleh Bapak Aryadi itu 5%. Karena tarif pajak dari setiap pendapatan mencapai 50 juta, yaitu tarif pajaknya 5%. 50 juta sampai 250 juta yaitu 15%. 250 juta sampai 500 juta itu 25%. Kemudian di atas 500 juta yaitu 30%. Nah, di sini Bapak Aryadi memperoleh penghasilan 10 juta, sehingga tarif pajak yang dikenakan kepada Bapak Aryadi yaitu 5%. Saya ulangi 5%, sehingga nominal atau pajak atau tarif pajak yaitu 500.000 dari 10 juta. Kemudian pemotongan iuran pensiun Bapak Aryadi sebesar 250.000, sehingga total pemotongan 750.000. Kemudian penghasilan neto per bulan Bapak Aryadi yaitu pengurangan dari penghasilan Bapak Aryadi yaitu 10 juta dikurangi 750.000, sehingga penghasilan neto per bulan 9.250.000. Kemudian ini penghasilan neto per bulan. Kalau penghasilan neto per tahunnya 12 kali 9.250.000 yaitu 111 juta. Kemudian PTKP atau pendapatan tidak kena pajak setahun atau per tahun yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yaitu sebesar 54 juta per tahunnya. Dan ada tambahan karena Bapak Aryadi sudah menikah dan mempunyai 3 anak, maka tanggungan dari Bapak Aryadi sebesar 4.500.000 dikali 3 sama dengan 13.500.000. Kemudian total pendapatan tidak kena pajak yaitu 54 juta ditambah dengan 13.500.000 sama dengan 67.500.000. Penghasilan kena pajak yaitu diperoleh dari penghasilan neto per tahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak yaitu 111 juta dikurangi 67.500.000 sama dengan 43.500.000, sehingga PPh pasal 21 terhutang sama dengan 5% dikali 43.500.000 sama dengan 2.175.000. PPh pasal 21 per bulan dari 2.175.000 dibagi setahun atau 12 bulan sama dengan 181.250. Oke, baik, yang berikut saya akan menjelaskan pembahasan nomor 2 mengenai cara penghitungan PPh pasal 22 yang dipungut jika memiliki API atau angka pengenal impor, dan yang dipungut jika tidak memiliki API. Terlebih dahulu kita mencari tahu harga faktur. Di sini harga faktur yaitu 30.000 US dollar. Kemudian biaya asuransi 5% dikali harga faktur. Jadi 5% dikali 30.000 US dollar sama dengan 1.500 US dollar. Kemudian biaya angkutnya 10% dikali harga faktur. Jadi 10% dikali 30.000 US dollar sama dengan 3.000 US dollar.
Jadi shift atau cost insurance and freight sama dengan 34.500 US dollar. Jadi jika dirupiahkan menjadi 51.750.000 sesuai dengan kurs atau nilai tukar 1 dolar sama dengan 15.000. Kemudian bea masuk sama dengan 20% dikali 51.750.000 sama dengan jadi bea masuknya 10.350.000. Ada bea masuk tambahan 10% dikali 51.750.000 sama dengan 5.175.000. Jadi nilai impornya sama dengan, jadi nilai impor di sini penjumlahan dari shift ditambah bea masuk ditambah bea masuk tambahan. Jadi 51.750.000 ditambah 10.350.000 ditambah 5.175.000 sama dengan 67.275.000. Nah, cara untuk menghitung PPh pasal 22 yang dipungut jika memiliki API yaitu PPh yang dipungut jika memiliki API berarti presentasinya 25%. Nah, diulangi 2,5%. Jadi 2,5% dikali nilai impor. Nilai impornya tadi 67.275.000 sehingga mendapatkan nominal 1.681.875. Kemudian yang kedua, yang di poin B, PPh pasal 22, cara menghitung PPh pasal 22 yang dipungut jika tidak memiliki API yaitu 7,5%. Nah, 7,5% dikali dengan nilai impor. Jadi 7,5% dikali 67.275.000 sama dengan nominalnya 5.045.625 rupiah. Yang berikut saya akan menjelaskan pembahasan nomor 3 yaitu mengenai cara perhitungan PPh pasal 22 terhutang. Pertama, diketahui penjualan dari PT Riang Selalu yaitu 825 juta. Kemudian PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10% dikali penjualan tadi. Jadi 10% dikali 825 juta sama dengan 82.500.000. Penjualan termaksud PPN. Jadi penjualan dikurangi PPN jadi sama dengan 742.500.000. Nah, kita masuk kepada cara perhitungan PPN pasal 22 terhutang yaitu besar tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar di sini ditetapkan oleh pemerintah yaitu 0,25%. Jadi 0,25% dikali 742.500.000 sama dengan 1.856.250 rupiah. Sekian pembahasan soal ujian tengah semester mata kuliah perpajakan. Saya atas nama Oven Senunga mengucapkan limpah terima kasih dan sampai jumpa kembali.